Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kami mengucapkan selamat datang bagi para hamba-hamba Tuhan yang boleh berkenan hadir di tempat ini pada hari ini. Kami minta kepada hamba-hamba Tuhan yang masih ada di luar untuk boleh mengambil tempat di dalam ruangan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Kami minta doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Sabadi pada Bapak kami. Yahoo, shalom, haleluya. Saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Kita menyanyikan pujian, kami memuji kebesaran kita berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu Bapa di surga. Kami memuji kebesaran-Mu sebab kami tahu bahwa Kau adalah Allah kami, Allah yang memberkati hidup kami, menolong kami, memimpin kami. Bahkan sepanjang pelayanan kami tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Kami ada di ibadah Paskah bersama hamba-hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia Sernia Selatan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini, dan kami percaya ibadah ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab mulut kami memujikan Engkau, hati kami dan pikiran kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Dan sepanjang ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan haleluya, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita kepujian kita, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamat jiwaku. Dia Tuhan, selamatkan
Saatnya kami mau lebih lagi bersuka cita untuk memuji Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan dia Allah. Haleluya. Semangatlah.
harus siap untuk melompat bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Aku jalan kebenaran, itulah kata Yesus. Amin. Yeay. Mari tepuk tangan di atas kepala. Boleh duduk Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, kita akan mendengarkan kesaksian dari jemaat GBI Sukacita Hilimena-Mele. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan.
Terima kasih kesaksian dari jemaat GBI Sukacita Hilimena Mulus, semuanya untuk kemuliaan bagi Allah kita. Mari kan berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan satu lagi pujian yang dibawakan oleh anak kami Fania kepada anak kami bersilakan. Nah, kami siapa itu? Daniel lagi sekolah. pujiannya. Saatnya kita akan tenangkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian kita yang mengatakan kasih yang terindah. Oh Tuhan, terima kasih Bapa.
buat kasih-Mu yang begitu indah dan setia kami. Haleluya Yesus. Kasih yang indah, hati yang mulia, hati yang mulia.
Saya jemput Bapak Ibu, mari bangkit berdiri sama-sama kita katakan dengan lembut. Hari yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, aku hargai. Kesempatan dan bagi kami bersama-sama Bapak boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka perayaan Paskah Gereja Bethel Indonesia Nia Selatan. Tuhan terima kasih dengan apakah kami balas kebaikan Tuhan, pengorbananmu di atas kayu salib. Kau telah membayar lunas segala hutang dosa kami, Kau menebus setiap kami sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan, kami boleh diselamatkan, kami boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami boleh persembahkan itu hormat kemuliaan bagimu. Pakai setiap kami, urapi setiap kami, biar nama Tuhan semakin ditinggikan di kota ini, nama Tuhan semakin dibesarkan di bangsa ini, biar semakin banyak orang berseru kepada nama Tuhan, dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kami boleh berdoa dari tempat ini, biar setiap suku, kaum dan bangsa dan bahasa boleh datang kepada Tuhan, karena di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada pemulihan. Terima kasih Bapa untuk perkenanan-Mu.
bagi kami, bahkan khususnya bagi hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam pemberitaan firman Allah. Hari Tuhan Mu berkata-kata melalui hamba-Mu, biar kami semua diberkati dengan pesan-pesan yang Tuhan taruh di hati hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Proteksi tempat ini, sekiranya saat firman ditaburkan, hati kami seperti tanah yang subur, siap menerima setiap benih firman, hingga akan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Sehingga pulang dari tempat ini, hidup kami akan berdampak, hidup kami akan berbuah, hidup kami akan memuliakan Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk, jangan duduk dulu. Ya, baik Bapak Ibu, boleh salam kiri kanan, tapi tidak salam begini, bukan salam begini. Tunggu dulu Pak Pendeta. Memang kalau pendeta ini langsung cepat Bapak Ibu, dia bertindak cepat. Ya, kita kasih begini, selamat Paskah. Ya, baik. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, thank you Bapak Tuhan yang luar biasa. Baik, haleluya. Saya senang boleh bersama dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak Tuhan yang luar biasa, yang ya dahsyat ya. Nah, saya sungguh boleh bersyukur bahwa kali ini saya bisa berdiri di hadapan para pendeta yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, kemarin Pak pendeta juga baru dari Pulau Telo ya. Ya, tapi kita nggak ada kontak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan penghargaan yang diberikan oleh panitia untuk boleh berdiri melayani Bapak Ibu sekalian. Nah, kami tidak sendiri Bapak Ibu, kami bersama dengan keluarga, ada istri ya, istri saya yang paling cantik, ya boleh berdiri. Ya, satu-satunya dan tidak ditambah Bapak Ibu. Itu komitmen. Ditemani dengan dua anak saya yang diberkati oleh Tuhan. Berdiri Jo dan Selo. Nah, yang pertama saudara masih kelas 2 SMK, tapi puji Tuhan dia dipenuhi dengan talent dari Tuhan. Ya, dia menggeluti di bidang media, juga musik juga, dan kemudian editing. Jadi dia sangat membantu dalam pelayanan. Nah, Selo doakan Bapak Ibu yang kecil, dia pengen jadi dokter. Yang pertama jadi pendeta ya, jadi mewarisi dari bapaknya. Ya memang pendeta harus melahirkan pendeta, kan begitu ya. Nah baik, nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah sungguhnya saya dan keluarga baru pulang dari Medan. Ada beberapa hal yang kami kerjakan di Medan. Nah, ada sedikit gangguan sebenarnya dalam programnya, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan kemudian menyertai dan Tuhan menyediakan untuk semua dukungan teman-teman hamba Tuhan yang tadi pagi saya sibukkan. Terutama Pak Pendeta Firman, terima kasih sudah mau disibukkan. Pak Pendeta James Wong, mana beliau? Ada di belakang ya. Pak Pendeta James Wong, nah ini asik di belakang ya. Dan yang lain Pak Pendeta Menalung, mana dia? Oh ya. Nah saudara, ini satu kesan juga ya, karena tadinya memang kita tahu bahwa jam kita itu jam 1, tapi berubah, dipercepat hingga jam 10. Nah akhirnya schedule kita berubah semua Bapak Ibu. Nah tapi semua mendatangkan kebaikan ya. Nah pagi ini sesuai dengan apa yang disampaikan panitia, nah saya akan menyampaikan sebuah tema tentang bicara hidup memuliakan Tuhan. Nah ketika mempersiapkan tema ini, tentu saya berpikir ya bahwa ini adalah sebuah prinsip hidup daripada orang-orang percaya ya. Ini merupakan sebuah tujuan hidup dari kita orang percaya. Kalau kita melihat dan mempelajari apa yang dicatat di dalam Yesaya 43 Bapak Ibu, kalau saudara memperhatikan Yesaya 43 ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Di sana disebutkan begini: semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk
dan yang juga kejadikan. Saudara, Allah punya desain, Allah punya rancangan besar, rancangan awal dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya kesaksian dulu Pak Pendeta. Jadi beliau ini kan di dunia pendidikan. Tapi tolong nanti dikaji balik Pak. Dalam awal perjalanan pelayanan saya dengan semangat khotbah begini. Saudara, tujuan hidup kita bukan masuk surga. Tujuan hidup kita untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Setelah selesai khotbah Pak Pendeta, tiba-tiba ada teman pelayanan juga yang lagi komplain ya saya. Ya. Saya dikomplain bahwa Pak Pendeta itu salah. Itu tidak benar gitu ya. Dan akhirnya kemudian ya saya mesti harus juga menjaga hati karena kita baru pelayanan dan yang mengkomplain itu Bapak Ibu itu WL seperti Ibu ini tadi. Jadi selesai saya khotbah, dia berdiri dan sampaikan, dan memang itu kita kehilangan muka sebenarnya. Tapi saya sudah dibentuk Tuhan juga di situ. Ya, memang kalau saudara memperhatikan di kota Medan, itu ada angkot, di belakangnya ada tulisan di sesama angkot dilarang saling mendahului gitu ya. Tapi kadang-kadang sesama hamba Tuhan, kadang-kadang prinsip itu tidak seperti itu ya. Tapi di GBI beda. Di GBI saya lihat tidak ada wajah-wajah yang bertengkar. Semua senyum satu dengan yang lain. Amin. Ya, kalau sering kadang beda pendapat, apalagi beda pendapatan, tapi semua aman. Amin. Ya, kita sepakat untuk tidak sepakat. Amin. Harus belajar seperti itu, saudara. Mungkin kita berbeda dalam paham itu, tapi mari kita tetap menjaga marwah GBI ini. Saudara, jadi tujuan awal Tuhan katakan bahwa kita harus memuliakan Tuhan. Dari ayat ini kita tahu itu. Nah, Roma katakan di dalam Roma 3:23, manusia kehilangan kemampuan untuk memuliakan Tuhan karena mereka jatuh dalam dosa. Dicatat Kejadian pasal 6 ayat yang kelima bahwa kecenderungan hati manusia itu melakukan kejahatan. Ada 5 generasi setelah Musa, setelah Adam Bapak Ibu itu tidak pernah memuliakan Tuhan. Bahkan di zaman Enos kemudian mereka mulai memanggil nama Tuhan. Maka pada suatu kali ketika ada seorang yang bernama Henok, itu dia memiliki hati memuliakan Tuhan, mau berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan itu sangat senang. Bahkan terlihat bahwa dia tidak mengakhiri hidupnya dengan kematian. Tuhan mengangkat dia karena apa? Hidup Henok itu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini kemudian kita diingatkan dengan pesan Paskah ini bahwa mari kita kemudian mereview kembali sebagai hamba Tuhan, sebagai para pemimpin jemaat, sebagai orang-orang yang kemudian melayani banyak jiwa-jiwa. Adakah kita sudah memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Nah, ada 3 hal yang kemudian saya pelajari dan yang ingin saya bagikan, saya share bagi kita semua Bapak Ibu dalam hal bagaimana kita memuliakan Tuhan. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Terus saya kagum dengan apa yang kemudian Paulus catat di dalam Filipi pasal yang pertama ini di ayat yang ke-21 sampai 22. Nah, yang pertama Bapak Ibu, cara kita memuliakan Tuhan adalah kita bekerja untuk memberi buah atau hidup berbuah bagi Kristus. Kalau kita baca di ayat 21 dikatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tapi disambungnya saudara di ayat 23, aku didesak dari 2 pihak.
dan aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Karena ini prinsip hidup seorang hamba Tuhan, yang kalau kita perhatikan ayat ini ditulis, kitab Filipi ini ditulis di zaman dia ada di penjara, Bapak Ibu. Nah, dia tahu akan apa yang dihadapi, punishment yang mungkin akan berujung dengan kematian, tapi dia tidak takut dengan kematian itu. Bahkan di tengah dia di penjara, dia mendorong jemaat Tuhan yang ada di Filipi untuk hidup berbuah. Jangan takut dengan kematian. Kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Sebenarnya pada waktu Yesus ada di salib, maka kematian itu kehilangan kuasanya. 1 Korintus 15 menjelaskan itu. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur dengan kematian Kristus di atas kayu salib, maka ketakutan kita akan kematian itu tidak punya dalil lagi. Kenapa? Karena Kristus telah bangkit dari kematian itu. Dengan kata lain, Kristus sudah mengalahkan kematian itu sendiri. Artinya seandainya kita mati oleh secara fisik, maka kita memiliki kehidupan di sorga yang Tuhan sediakan. Jadi prioritas hidup kita kemudian diubah oleh apa yang disampaikan Paulus ini. Paulus mengingatkan kita kembali agar kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai aktivis di gereja dikatakan kita untuk bekerja memberi buah. Nah, Kolose pasal yang ke 1 ayat yang ke-6. Nah, dia kemudian memberikan sebuah penjelasan yang lebih detail tentang dalam hal apa kita mesti bekerja untuk memberi buah. Kolose pasal 1 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Kolose pasal 1. Nah, di ayat 6, yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudara, ini yang Paulus kemudian pikirkan di dalam hatinya. Dia dorong untuk semua jemaat yang ada di Filipi, jemaat yang ada di Kolose, untuk memikirkan bagaimana Injil itu berkembang. Bagi kita hamba-hamba Tuhan di kepulauan ini, Kepulauan Nias, kita tahu bagaimana kemudian Nias ini menjadi target penghijauan. Ya, kemarin kita lihat bagaimana ada satu keluarga di Gunung Sitoli itu sudah memiliki keyakinan, meninggalkan keyakinan lamanya sebagai orang percaya. Nah, ini tantangan yang berat bagi kita Bapak Ibu di Kepulauan Nias ini. Bagaimana kita kemudian lebih banyak lagi memikirkan bagaimana perkembangan Injil, penjangkauan akan jiwa-jiwa, dan cukup dengan apa yang ada di sekitar kita. GBI harus memikirkan lebih luas lagi untuk jiwa-jiwa itu lintas, mungkin lintas gereja, mungkin itu lintas denominasi, mungkin banyak hal, dan kita tidak boleh berhenti untuk hanya puas dengan jemaat yang sudah kita miliki. Saya terus terang Bapak Ibu, di kepulauan itu, ya, kita betul-betul kekurangan sumber daya. Kalau andai kata GBI punya apa namanya ya, mungkin punya orang-orang, punya sumber daya yang bisa dikirim, kita welcome bisa. Ya, sangat banyak tempat yang meminta untuk dibuka pelayanan-pelayanan baru, tapi saya bilang tidak mampu. Karena apa? Karena kita tidak punya sumber daya yang kita utus. Kalau hanya memanfaatkan sumber daya lokal, nah dengan 5 yang sudah ada, itu maaf, itu berat sekali.
ya. Karena untuk menjangkau itu dengan medan dari pulau ke pulau yang lain, nah itu tidak mudah. Ya, kami sudah bersama-sama dengan Pak Pendeta Pengalaman Baru kemarin di situ, ada sekitar berapa hari yang Bapak di sana. Nah, saudara, kita harus menggunakan speedboat atau transportasi lokal. Nah, itu membutuhkan kos yang tinggi. Belum lagi Bapak Ibu dengan cuaca yang berubah-ubah setiap saat. Kadang kami punya istilah di sana, nggak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah perubahan. Nah, itulah yang terjadi di sini. Jadi kalau orang misal begini mau berangkat, sudah siap semua, udah ready semua nih. Tiba-tiba badai turun, udah nggak jadi. Nah, nggak bisa dihubungi juga di sana. Makanya kadang-kadang mereka sudah ngerti lah, gitu ya. Kemarin Jumat Agung Bapak Ibu kalau saudara lihat di YouTube saya, nah saya harus pergi. Itu di tengah gelombang besar. Kami harus turun ke pulau namanya Tepolo. Dihantam badai itu luar biasa besarnya, mungkin ada 3 meter Bapak Ibu. Ya sampai koyak itu atap perahu kita sampai koyak itu. Karena apa? Kita harus membuat pemakaman di situ. Ada seorang jemaat yang meninggal dunia. Nah, dan itu kita harus hadapi. Tapi lagi-lagi kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita pikirkan ini. Tuhan ajak kita pagi hari ini berbuah, bekerja untuk memberi buah. Kenapa harus memberi buah? Yohanes 15 ayat 8 dikatakan dengan berbuah banyak kita memuliakan Tuhan. Jadi kan cukup. Saya kalau dengar ada orang bilang bagian, cukuplah 2-3 ekor seperti Daud. Saya belum lihat dasar firmannya gitu. Apa benar gitu ya? Cukuplah yang sedikit ini. Nah, ya kita nggak akan. Ya kan, kalau kita lihat Yohanes 15 katakan berbuah banyak Bapak Ibu. Amin. Ayo bilang pada kiri kanannya berbuah banyak. Ya. Apalagi di Yesaya 58 dikatakan kembangkan itu ke kanan ke kiri, patok kita, hayo Bapak Ibu. Yang penting tidak jemaahnya tetangga kita ambil, amin. Supaya tidak terjadi keributan. Tapi kalaupun ada perpindahan yang seperti itu, saya pikir orang GBI harus maklum. Amin. Yang penting dia tidak pergi ke gereja bawah. Kan begitu ya. Kalau sesama gereja-gereja ya sudahlah. Mungkin saya begini Bapak dia sudahlah. Mungkin saya nggak mampu menggembalakan dia. Ya, kita mesti harus siap. Apalagi di Teluk Dalam ini saya lihat GBI itu banyak Bapak Ibu. Dan hamba-hamba Tuhan itu penuh dengan kelapangan dada, hati yang besar. Kenapa? Karena satu pindah ke sana, yang satu pindah ke sini. Jadi gilir Bapak Ibu ya. Dan itu fenomena. Dan apa sih terjadi? Nah, kadang-kadang bukan karena kurangnya di kita, tapi itulah fenomena. Tapi hamba Tuhan mesti harus berjiwa besar. Amin. Yang begituan udahlah, kita nggak usah bertengkar ribut karena itu, jangan lagi. Ya, kita harus berjuang karena di belakang kita secara diam-diam di Telo saudara ada gerakan di mana kemudian mereka sudah membangun pesantren dan itu tidak ada pemberitahuan ke umum ya. Dan Bapak Ibu saya mohon dukungan doa dari kita semua karena salah satu kan yang selamat itu menjadi basis pelatihan dikatakan. Nah itu kita ada 101 pulau ini. Nah ada pulau yang memang mayoriti mereka. Jadi kita bahkan bangun gereja di situ nggak boleh, Bapak Ibu. Nah, jadi mereka betul-betul cover itu yang kita Kristen nggak boleh bangun di situ. Dan itu luas sekali. Nah, ayo GBI kapan melangkah? GBI harus melihat ya jiwa-jiwa yang begitu banyak terhilang. Saya percaya satu gereja saja nggak cukup untuk memenangkan kepulauan yang besar ini. Nah, mari kita memperkembangkan Injil untuk membuat Injil semakin ya diberitakan dan banyak orang datang kepada Tuhan, dituai bagi Tuhan. Saya ketika kemudian mempersiapkan ini, tiba-tiba saya melihat di dalam Lukas pasal 13 ayat 7, maka dikatakan di sana pada waktu Tuhan itu datang kepada pengelola kebun itu, dia lihat ya bahwa kebun itu, pohon itu gak berbuah. Lalu dia bilang, tebanglah.
Ya, tebang, kalau nggak berbuah dikatakan tebang. Saya pikir keras sekali ya, sangat keras. Ya. Dan untungnya Bapak Ibu dikatakan di ayat yang ke-9, ya, biarkan dulu, mungkin tahun depan masih berbuah. Bapak Ibu, kalau kita mungkin belum berbuah 2021 ini, Tuhan masih kasih kesempatan ya untuk kita berbuah. Mungkin tahun depan. Amin. Yang penting mari hasilkan Bapak Ibu buah pertobatan, buah jiwa-jiwa yang kita bawa, kita menangkan kepada Tuhan. Saya punya kesaksian di gereja kita bahwa yang ada di Pulau Telo. Ada satu orang ibu janda yang begitu cinta akan Tuhan ketika dia diselamatkan dari kehidupan yang di bawah perdukunan. Ibu janda yang sudah cukup tua, boleh dibilang sekitar 55 ke 60 tahun. Saudara, hampir setiap minggu, bahkan setiap minggu pasti dia bawa jiwa. Kalau saya hitung-hitung, ada lebih dari 100 orang dia bawa ke gereja, Bapak Ibu. Itu dari berbagai lintas sosial, dari kelas yang biasa, yang miskin, yang susah, sampai ke tingkat pengusaha, dia bisa bawa seorang ibu janda. Kami itu kadang-kadang ditelepon, Pak, bisa nggak datang? Ada yang mau didoakan, Pak, gitu. Lalu saya pikir, wah, dia sangat punya gairah ketemu dengan orang, beritakan, gak ada malunya, padahal berbahasa Indonesia pun Bapak Ibu. Kalau ngomong sama kami, saya harus pakai penterjemah lagi. Karena kalau nggak pakai penterjemah, nanti maksudnya lari begitu. Jadi supaya nggak salah maksudnya, saya harus pakai penterjemah gitu. Nah, supaya nggak salah, supaya nggak keliru. Tetapi hatinya untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, seperti saya katakan tadi, lebih dari 100 orang. Padahal baru 5 tahun dia bertobat Bapak. Karena yang dikasih oleh Tuhan, mari, untuk apa hidup yang panjang seperti Metusalah? Tapi intinya adalah apakah selama kita hidup kita berbuat bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Saya akan ajak saudara membacanya di dalam Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Nah, kalau bisa sama-sama kita akan baca ayat ini Bapak Ibu. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Nah, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Bagian A saja, 2, 3 ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan. Jadi yang kedua Bapak Ibu, cara kita memuliakan Tuhan adalah dengan mempersembahkan syukur di hadapan Tuhan. Ada pujian, pengagungan, bahkan kalau dicatat di dalam Ibrani 13 ayat 15 Bapak Ibu, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Kata-kata yang keluar dari hamba Tuhan mestinya adalah kata-kata yang menghormati Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, yang meninggikan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Inilah yang harus dilihat orang dalam diri kita. Jangan lebih banyak persungut-sungutan, jangan lebih banyak kata-kata menghakimi. Satu kali ada teman pendeta di Palembang, di Facebook, saya sudah nggak tahan. Ya memang nggak ditujukan ke kita, tapi dia tujukan untuk hamba-hamba Tuhan yang oke, kita tahu siapa maksudnya itu, begitu ya. Dan banyak hamba-hamba Tuhan besar kemudian dia hakimi dengan pernyataan-pernyataan di media. Lalu dengan sopan saya bilang sama beliau, karena dia teman juga, Pak Pendeta, kalau iblis gak
kita jahat, paling tidak iblis bisa bikin kita orang yang menjadi orang yang merasa paling benar. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau iblis nggak bisa bikin kita jahat, dia akan bikin kita menjadi orang yang merasa paling benar. Kan begitu? Ya, itu juga sebuah keadaan yang parah sebenarnya. Ketika kita menempatkan diri kita pada satu sikap di mana kita menghakimi apalagi dalam media sosial. Kalau mau ya sudah sampaikan surat terbuka atau mungkin tegur secara pribadi, itu jauh lebih pas. Tapi ayat ini mendorong kita Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, mari kita banyak mengucap syukur. Karena dengan bersyukur kita akan memuliakan Tuhan. Dengan apapun yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini. Kolose 3:23 berkata begini, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita akan lakukan, mungkin mendoakan orang, mengunjungi orang, atau mungkin hari ini saya lihat gereja di Teluk Dalam ini banyak membantu orang-orang yang mungkin ada rumahnya nggak layak. Itu bagus. Semua hal yang kita kerjakan, lakukanlah seperti itu Tuhan. Kita dihargai, tidak dihargai, kita dihormati, tidak dihormati, kita diterima, tidak diterima, kita harus lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Sudah, upah kita dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin, hamba Tuhan. Katakan pada kiri kanannya, upahmu besar. Kalau tidak nggak dapat di bumi, pasti di surga dapat. Amin. Begitu. Ayolah, ayo, Bapak Ibu. Saya punya teman hamba Tuhan. Ketemu dengan dia ini pendeta, tapi tidak pernah cerita firman. Cerita tentang politik, cerita tentang ikan, cerita. Lalu saya bilang, ada maknanya dia juga enggak. Dia tanya tentang hal yang rohani, tapi dia enggak jawab dengan hal yang rohani. Loh, katanya pendeta. Kan begitu. Jadi, saudara, ayolah, ayo. Mari Bapak Ibu, orang kenal kita dari perkataan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, biar Tuhan dipermuliakan. Paulus dengan tegas dia berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 5-7. Dia katakan begini, darahku akan dicurahkan. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku mau mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Lihat, dia sanggup dan menunjukkan keteladanan itu. Ya, dia tahu, saudara, bahwa gak enak memang. Sepertinya kehilangan hak kita ini sebagai hamba Tuhan. Kadang kita ngeluh gimana ya? Kalau jemaat dia punya persoalan, dia punya masalah, datang ke pendeta. Pendeta kasih firman Tuhan, teduh, tenang, dan dimotivasi, didoakan lagi. Kurang duitnya kita ongkosi lagi, kita kasih lagi. Begitu pendeta punya masalah, datang sama siapa? Sama jemaat, nggak bisa. Iya kan? Maka sesama pendeta saling mengertilah. Ya, kita tahulah kalau ada yang mulai agak lebih banyak berdiam diri, itu berarti banyak pergumulan. Sama-sama kita perhatikan. Kalau enggak, kita saling memperhatikan siapa lagi? Ayo, jemaat yang perhatiin kita. Waduh, itu nanti salah pula kalau itu. Betul, salah nantinya nanti. Ya, jadi sudah. Janji ya, apa Tuhan, kita saling memperhatikan. Saya senang tadi ada siapa yang cerita sama saya. Kalau bisa suatu kali kita bikin program sampai di Kepulauan Batu. Keren itu. Ya, jangan paskannya di sini saja. Kalau ongkosnya saudara nggak usah takut. Ongkos nggak usah takut, saudara. Ada semua di kantong Bapak Ibu semua. Amin. Nggak usah takut lah. Kita rame-rame di sana. Nggak mahal kok. Iya. Nggak susah ya. Tuhan sudah taruh itu semua. Amin. Kayaknya masih mikir lagi. Sama Tuhan, maksudnya nggak usah takut ya. Nah, saudara, ayo. Ini yang kedua, kita banyak mengucap syukur. Kita tahu punya masalah, tapi dengan mengucap syukur sebagai korban di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan dan turun tangan dalam hidup kita.
Kami di kepulauan Bapak Ibu Saudara bersyukur di sini. Kalau kami di kepulauan, sama siapa kami pergi? Nggak ada, ya, nggak ada yang bisa. Kalau di sini masih ada teman-teman, ya, Pak Yohanes, ya mungkin ada Pak pengalaman, ada beliau di sini, ada Pak. Banyak lah pokoknya. Yang sedikit tajam ada, yang lembut ada, yang keras juga ada. Macam di sini banyak pilihan. Maunya kita apa, yang mau digimanain, semua ada di sini. Lengkap lah. Kalau GB itu kan memang gereja yang cukup lengkap. Ya, ayo. Tadi saya pikir kalau kami di sana nggak ada, Bapak. Ya. Dan ya udahlah, karena nggak ada langsunglah Tuhan dengan Tuhan. Kan tinggal itu. Ya. Dan ya puji Tuhan, pertolongan Tuhan tepat selalu, senantiasa. Ya, percaya. Nah kalau nggak percaya datang ke Delo. Atau, ya, saudara akan terkagum-kagum pekerjaan Tuhan yang ada di Kepulauan Batu, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, karena waktu tinggal sedikit, Bapak Ibu, kita akan tutup dengan ini. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk memuliakan Tuhan? Yang ketiga adalah berkorban. Sama-sama katakan